Allah Mushaib M selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Sangginggong, dan yang kedua yang saya hormati Rektor Universitas Darul Sangginggong, yakni Al-Mukarram Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG, dan yang ketiga yang saya takdimi dosen pengampu mata kuliah Administrasi Pendidikan, yakni Bapak Dr. Kopi Rahman MPD, dan yang terakhir yang saya hormati juga para teman-teman yang seperjuangan namun tak nasib. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sekilas tentang administrasi pendidikan. Dalam administrasi pendidikan itu terdapat yang namanya fungsi administrasi pendidikan. Jadi dalam setiap hal itu memang pasti ada fungsinya. Salah satunya adalah administrasi pendidikan. Yang pertama ialah perencanaan. Dalam manajemen pendidikan, dalam mengelola tata pendidikan, yang pertama itu harus ada yang namanya perencanaan. Jadi seorang pemimpin itu harus mempunyai rencana nanti lembaganya atau apa yang dia pimpin itu nanti mau dibawa kemana, rencananya itu mau seperti apa ke depan. Yang pertama itu dalam kurung harus mempunyai planning. Kemudian yang nomor dua ialah pengorganisasian. Dalam setiap hal itu diharuskan terdapat yang namanya sebuah organisasi. Jadi seorang pemimpin itu dalam menjalankan kepemimpinannya membutuhkan yang namanya organisasi, sehingga dibentuklah organisasi-organisasi di bawahnya. Sehingga nanti satu organisasi fokus mengurus yang satu, misal keuangan, yang satunya fokus mengatur masalah siswaan dan yang lain-lain seperti itu. Kemudian yang nomor tiga, pengarahan. Nah, jadi dalam manajemen pendidikan itu harus ada yang namanya pengarahan. Pengarahan itu dari pemimpinan itu harus memberikan arahan kepada bawahannya, kepada orang-orang yang di bawahnya gitu. Nanti langkahnya ke depan harus gimana, apa yang harus diambil gitu. Kemudian yang keempat itu harus ada yang namanya koordinasi. Jadi koordinasi itu kayak sebuah hubungan antara seorang pemimpin dengan organisasi-organisasi di dalamnya, supaya apa? Supaya nanti manajemennya itu terjalan dengan baik. Kemudian nomor 5 itu terdapat yang namanya pengawasan atau pembiayaan. Jadi dalam mengelola tata manajemen pendidikan itu juga harus ada yang namanya pengawasan. Jadi memang harus diawas, contohnya seperti masalah biaya. Nah itu harus diawasi jalannya biaya ini kemana. Nah itu harus selalu dalam pantauan pengawasan. Karena andai kata dalam manajemen tidak ada yang namanya pengawasan, itu dipastikan nanti contohnya masalah biaya itu nanti dipastikan nanti biaya akan kabur tanpa ada arah yang jelas. Kemudian yang terakhir harus ada yang namanya evaluasi atau penilaian. Nah ini biasanya kalau saya ambil contoh dalam Pondok Pesantren Darul Sangginggong itu setiap 1 minggu sekali, baik dalam pimpinan madrasah ataupun kepengurusan pondok pesantren itu pasti akan mengadakan yang namanya rapat. Sehingga rapat ini tujuannya adalah untuk mengevaluasi apa yang sudah dijalankan selama sekian hari itu. Kemudian tingkatan administrasi pendidikan, yang pertama adalah administrasi pendidikan tingkat nasional. Nah, kalau membahas masalah pendidikan itu nanti akan ada 3 tingkat. Yang pertama adalah tingkat nasional, terus tingkat daerah, kemudian yang terakhir adalah tingkat sekolah. Jadi kalau tingkat nasional itu berarti dikelola oleh negara. Kementerian Kependidikan itu kan ada. Nanti yang mengelola administrasi pendidikan itu ialah contohnya kayak Kementerian Pendidikan Negara. Nanti akan memberikan biaya berapa bawahnya. Kemudian yang nomor 2 yaitu tingkat daerah. Nah itu yang ada di tingkat provinsi. Jadi misalnya kayak biaya
setiap sekolah, setiap instansi itu kan pasti memiliki bantuan dari pemerintah. Maksudnya bantuan itu kayak memiliki anggaran. Nah, jadi dari pusat itu mengeluarkan anggaran, nanti anggaran itu akan turun ke provinsi, kemudian dari provinsi akan dikelola oleh tingkat sekolah. Jadi instansi itu sendirinya yang akan mengelola apa yang sudah disampaikan oleh tingkat nasional dan tingkat daerah. Kemudian yang ketiga, pembahasan tentang komponen organisasi pendidikan. Pertama, tujuan pendidikan. Jadi dalam pendidikan itu memang harus ada yang namanya sebuah tujuan. Buat apa pendidikan ini dibangun? Buat apa lembaga ini dijalankan? Jadi memang harus memiliki yang namanya tujuan. Tujuan istilahnya kayak target. Target apa yang harus nanti dicapai. Kemudian yang nomor 2, harus ada yang namanya struktur organisasi seperti yang saya bilang tadi. Harus ada kepengurusan tersendiri dalam masalah keuangan, dalam masalah kesiswaan dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, struktur yang ketiga itu harus ada yang namanya SDM. SDM itu kepanjangan dari sumber daya manusia. Jadi harus ada gurunya, siswanya. Jadi seorang pemimpin yang baik nanti dalam mengelola manajemen, dalam mentata sebuah usaha atau pendidikan, jadi nanti harus memikirkan yang namanya SDM ini, yaitu kayak guru, siswa dan murid, di mana sekiranya mereka itu merasa nyaman dan diperhatikan. Kemudian nomor 4,